Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 366. Setelah membaca panel properti, Tang Yi kembali ke tempat di mana ia baru saja menemukan bunga jiuli, dan setelah mengambil dan menyimpan bunga jiuli Hua di kotak yang disiapkan, ia kemudian duduk lagi dan menghitung hasil jarahan yang baru diperoleh dalam pertempuran ini. Untuk pertempuran ini, pengalaman tidak dihitung sama sekali. Tang Yi memperoleh total nilai 700 dewa perang, 600 pil semua atribut menengah, dan salah satu seni bela diri tingkat menengah, 2 potong peralatan tingkat rendah, sebotol ramuan yang lebih kuat daripada obat luka emas. Sebotol pil penyembuhan super. Ini panen yang melimpah. Pertama-tama lihat seni bela diri. Ledakan gas darah, seni bela diri tingkat menengah peringkat surgawi. Pemain meledakkan gas darah ke musuh di sekitar mereka, menyebabkan musuh dalam kisaran tertentu menerima kerusakan ledakan gas darah yang kuat. Setelah dilemparkan, lawan dalam jangkauan akan secara otomatis terkunci, sehingga tidak mungkin bergerak, tidak dapat melakukan tindakan apapun. Efek ini hanya untuk musuh dengan kekuatan tertentu. Jika musuh melebihi kekuatan pemain terlalu banyak, mereka tidak akan terpengaruh oleh efek ini. Kerusakan tembakan gas darah sama dengan kekuatan pemain X 300% X per detik, durasi sama dengan 10 detik, keinginan pemain. Tip, durasi ledakan gas darah ditetapkan pada 10 detik. Setelah 10 detik, pemain akan terluka secara negatif oleh ledakan gas darah, dan akan ada tekanan pelepasan terus-menerus yang sangat besar. Untuk terus melepaskan, pemain membutuhkan kekuatan tekad super untuk dapat mendapatkan. Setelah membaca deskripsi, mata Tang Yi bersinar. Seni bela diri kelas menengah tingkat surga ini. Ini sangat kuat. Meskipun setelah 10 detik, Anda akan terluka efek negatif dari skill, tetapi waktu 10 detik, benar-benar cukup bagi Tang Yi untuk membunuh siapapun dari level yang sama. Mengakibatkan 3 kali kerusakan per detik, menumpuk selama 10 detik, itu adalah 30 kali kerusakan. Siapa yang bisa menahan keterampilan Tang Yi selama 10 detik di level yang sama? Selain itu, jika lawannya benar-benar kuat, Tang Yi masih bisa memaksa dan melepaskan selama beberapa detik lagi. Dengan cara ini, dengan skill ini membuat Tang Yi menjadi terkuat di kelas pertempuran yang sama. Selain itu, skill ini juga dapat mengunci lawan, membuatnya tidak mungkin bergerak. Ini sama saja membuat lawan menjadi karung pasir manusia. Tang Yi dapat bermain apapun yang dia inginkan, selama dia mau. Keterampilan ini terlihat jauh lebih kuat daripada Skybreak Boxing. Tidak dapat dikatakan bahwa itu lebih kuat daripada kehancuran langit, setelah semua, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Satu adalah serangan terus-menerus dan yang lainnya adalah serangan ledakan, yang tidak sama. Singkatnya, Tang Yi cukup puas dengan seni bela diri. Kemudian lihat 2 peralatan lainnya. Blazing Sun Flame Cloak, item spesial dari tipe jubah setelah mengenakan, fisik pemain meningkat 5% dan kecepatan meningkat 5%. Dan dapatkan keterampilan rilis aktif. Cerita bersambung di bawah ini. Keterampilan melepaskan aktif, menyala darah. Setelah dinyalakan, itu dapat menyebabkan sejumlah kerusakan campuran pembakaran dan racun bagi musuh dalam rentang tertentu. Efek ini dapat ditumpangkan dengan efek lain selama 3 jam dan waktu pendinginan 3 jam. Gunakan level 50. Melihat atribut dari peralatan ini, Tang Yi entah bagaimana memikirkan Yuxing Fei Huo dalam sekejap. Yuxing Flying Fire juga menyebabkan kerusakan pada unit terdekat. Jika skill aktif dari peralatan ini digunakan bersamaan dengan Xing Fei Huo, dan kerusakan kedua skill ini dapat ditumpangkan, maka ketika Tang Yi pergi untuk membunuh monster itu, ia tidak perlu melakukan apa-apa sama sekali. Berjalanlah, bukankah monster itu akan menderita beberapa luka? Aku takut monster itu tidak akan tahu bagaimana dia bisa mati pada saat itu.
Tentu saja, terlepas dari apakah itu Yao Xing Fei Huo atau panasnya sinar matahari, kerusakan dari kedua skill ini harus dibatasi. Tentu saja tidak mungkin untuk berurusan dengan monster tingkat lanjut seperti monster level 5 dan monster level 6. Level 4 monster seharusnya oke, Tang Yi juga sangat puas. Dragon Feather Amguard, setelah mengenakan, pertahanan pemain meningkat sebesar 15%, kerusakan berkurang sebesar 10%, dan kekuatannya meningkat sebesar 500 poin. Gunakan level 50. Atribut peralatan kedua adalah sederhana, tetapi meskipun peralatan ini tidak memiliki efek khusus, atribut yang ditambahkan masih sangat kuat. Pertahanan meningkat 15% dan kerusakan berkurang 10%. Bersama-sama, ini setara dengan membantu Tang Yi memblokir seperempat dari serangan musuh. Jika bertemu musuh yang lebih kuat darinya, seperempat serangan lawan terblokir, yang merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi Tang Yi. Selain itu, di samping pertahanan dan pengurangan cedera, 500 poin kekuatan ditambahkan. Ini setara dengan bayi yang mengenakan baju besi dan dapat membawa batu besar beberapa ratus pound. Sangat bagus. Tang Yi merasa sangat puas. Setelah membaca atribut peralatan, Tang Yi sangat senang dan sangat bahagia. Perjalanan ke lembah tandus ini baru permulaan, dan ia memiliki panen yang sangat besar. Dia bahkan lebih menantikan hasil panen untuk perjalanan membunuh monster berikutnya. Dia mengenakan topeng di wajahnya, jubah di belakangnya, baju besi di tubuhnya, sarung tangan dan penjaga lengan di tangannya, dan pedang dingin dengan cahaya dingin, cincin ilahi di jarinya, dan sepasang kaki di bawah kakinya. Sepatu emas, Tang Yi sekarang sepenuhnya bersenjata. Sekarang Tang Yi seperti seorang jenderal yang gagah berani, tampak agung dan agung. Tapi, sepertinya agak terlalu mencolok. Prajurit mana yang pergi untuk mengalami mengenakan pakaian seperti itu? Untungnya, Tang Yi mengenakan sepasang sarung tangan, baju besi, dan sepasang sepatu, dan peralatan ini memiliki kemewahan rendah. Beberapa seni bela diri biasa juga akan memakainya, orang-orang biasa tidak dapat melihat kenyataan dari peralatan ini. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, topeng dan jubah ini agak. Orang normal merasa sangat jijik pada pandangan pertama. Bagaimana mungkin ada jubah dengan topeng dan kesombongan di kota? Tetapi setelah memakainya dan menurunkannya, Tang Yi benar-benar enggan untuk melampirkan atribut di atas. Apa boleh buat? Namun, pada saat ini, sebuah petunjuk muncul di benak Tang Yi. Ding, pemain harus menyembunyikan efek peralatan khusus. Hah? Melihat prompt ini, Tang Yi bingung dan mengklik opsi, ya. Tiba-tiba, di samping pedang es, dia masih di tangannya. Jubah, topeng, baju besi, sarung tangan, del semuanya menghilang. Namun, Tang Yi dapat merasakan bahwa mereka masih mengenakan di tubuh mereka, tetapi mereka tidak terlihat. Haha, mengirim arang di salju. Tang Yi sangat gembira. Baru saja dia khawatir bahwa dia terlalu mencolok, mungkin dia akan dipukuli ketika dia keluar. Tidak terduga, sistem membuka fungsi untuk menyembunyikan efek khusus dari peralatan. Dengan cara ini, dia bisa memakai peralatan untuk mendapatkan bonus atribut pada peralatan, dan bisa menjadi rendah hati tanpa terlihat berlebihan. Ini sangat bagus. Meskipun senjata tidak dapat disembunyikan, ini sudah cukup. Sistem, kamu sangat perhatian, aku mencintaimu. Tang Yi meneteskan air liur dan matanya cerah, penuh kekaguman hati. Chapter 367. Setelah membunuh Chiou Kingsnake dan mendapatkan bunga Jiuli, Tang Yi mulai bergegas kembali. Dia telah setuju dengan Liu Tian dan yang lainnya. Begitu dia menemukan bunga Jiuli, dia akan mengambil dan memberikannya kepada Liu Tian dan yang lainnya. Ini juga misi sampingan Tang Yi. Tugas itu 7 hari, tetapi setelah hanya 2 hari, Tang Yi menemukan bunga Jiuli. Awalnya, Tang Yi ingin tinggal selama beberapa hari lagi. Lagi pula, dia sudah memasuki tempat yang begitu dalam di lembah desolate,
bagaimana dia bisa menunda dirinya sendiri untuk membunuh beberapa monster. Namun, dikatakan bahwa bunga Jiuli ini menyelamatkan jiwa. Jika menunda suatu hari, orang yang ingin diselamatkan Liu Tian akan berada dalam bahaya untuk hari lain. Dengan bunga Jiuli, aku bergegas kembali. Namun, setelah kembali ke mulut lembah di lembah tandus, Tang Yi mendengar suara keras, dan sepertinya seseorang berdebat. Ditemukan anomali, Tang Yi terbang di atas bukit ngarai, menatap mulut ngarai untuk melihat apa yang terjadi. Saya melihat. Pada saat ini, ada dua pasang orang di bawah mulut ngarai. Satu kelompok Tang Yi tahu bahwa itu adalah Liu Tian dan resimen tentara bayaran yang dipimpin olehnya, resimen tentara bayaran Jiu Cheng. Cerita bersambung di bawah ini. Kelompok lain adalah sekelompok berjanggut, mungkin 7 atau 8 orang. Tang Yi melihatnya dengan teknik mata langit. Kelompok terkuat sebenarnya memiliki kekuatan Raja Perang, dan yang paling lemah adalah roh perang. Tentu saja, kekuatan kelompok orang ini jelas tidak cukup untuk Tang Yi, tetapi untuk Liu Tian dan yang lainnya, itu jauh lebih kuat daripada mereka. Menurut informasi yang diperoleh oleh Sky Eyes, kelompok berjanggut ini adalah resimen tentara bayaran yang disebut Qianxi. Pemimpinnya disebut Qiu Wenguang, yang merupakan satu-satunya prajurit terkuat di tim. Bisa dipastikan bahwa tidak ada persimpangan antara kekuatan kedua belah pihak. Jika Anda ingin membunuh lebih banyak orang, Anda tidak perlu bertengkar, tembak langsung. Saya tidak tahu mengapa mereka berdua bertengkar saat ini. Tang Yi terus bersembunyi dan melihat ke ngarai, dan pada saat ini, Tang Yi melihat bahwa kepala resimen tentara bayaran Qianxi dengan kekuatan Raja Perang Qiu Wenguang mencibir Liu Tian dan bertanya. Bagaimana? Kepala Liu Tian, sudahkah Anda memikirkannya? Bagaimana Anda akan memberi saya jawaban? Mendengar kata-kata itu, wajah Liu Tian memerah, dan menjadi gelap karena marah, menggigit bibirnya dengan erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Situasi saat ini tampaknya menjadi kondisi yang disebutkan Qiu Wenguang, dan kondisi ini membuat Liu Tian sulit diterima. Di samping, melihat bahwa Qiu Wenguang terus menganiaya Liu Tian, Li Qingqing melipat tangannya di depan Qiu Wenguang, dan mengatakan, Kepala Qiu, para senior resimen tentara bayaran Qianxi. Anda adalah senior, kami semua sangat menghormati Anda, membawa Anda sebagai tujuan mengejar ketinggalan, tetapi Anda memaksa kepala kami untuk menyetujui persyaratan Anda. Ini benar-benar terlalu banyak, sebagai senior, seharusnya tidak seperti ini menindas kami, dan ketua kelompok kami memiliki hati dan tidak akan menjanjikan permintaan Anda. Gadis kecil, ada apa denganmu? Kami meminta Kapten Liu Tian dan tidak memintamu, keluar, atau aku akan menembakmu sampai mati. Setelah mendengarkan kata-kata Li Qingqing, segera sudahan berdiri dan mengancam Li Qingqing. Li Qingqing takut dan menciutkan lehernya, tetapi dia tidak mundur, tetapi berdiri di depan Liu Tian dengan gigi terkatup dan tampak sangat teguh. Wang Dali yang berkepala lurus melihat bahwa resimen tentara bayaran Qianxi begitu agresif, dan tidak tahan lagi. Dia melangkah maju dan menunjuk ke resimen tentara bayaran Qianxi, mengatakan, resimen tentara bayaran macam apa yang Anda pikirkan tentang kami? Melihat keindahan, Anda ingin menangkap seseorang. Apa bedanya dengan perampok? Selain itu, Kapten Qiu, Anda tidak melihat berapa usia Anda sudah menjadi lelaki tua, dan Anda ingin menemukan gadis muda. Apakah Anda tidak takut membuat orang bergosip? Lihat seperti apa penampilan Anda, tidak terawat, berwajah penuh, jelek, dan ingin kepala kami, Liu, menikahi Anda. Ini khayalan. Wang Dali juga cemas, dan amarahnya agak tinggi. Selain itu, dia naksir Liu Tian, dan melihat seseorang benar-benar ingin memaksa Liu Tian, jadi dia tidak tahan dan mengatakan cacian kepada kelompok tentara bayaran Qianxi. Tapi setelah dimarahi, Wang Dali menyesalinya. Lawannya adalah Raja Perang, dan ada roh perang yang tak terhitung jumlahnya, dan dia hanyalah divisi perang. Cerita bersambung di bawah ini. Ingin mati.
Seperti yang diharapkan, Qiu Wenguang bukan orang yang ramah. Dia menyipitkan matanya dan menyelipkan tangannya ketika dia mendengar pelecehan Wang Dali. Pedangnya yang panjang terbang keluar dan menembak Wang Dali. Boom! Gerakannya cepat. Ketika Wang Dali tidak merespons, dia langsung memukul dadanya. Tiba-tiba, tubuh Wang Dali terbang keluar, jatuh ke tanah, dan memuntahkan seteguk besar darah, pingsan lalu. Tidak mati, tetapi terluka parah. Melihat penampilan Wang Dali yang menyedihkan, beberapa anggota Korps Mercenari Jiu Cheng yang awalnya ingin berbicara, mereka mulai menyusut mengambil beberapa langkah mundur dan tidak berani berbicara lagi. Kapten Qiu, kamu. Melihat bahwa orang-orang di bawahnya terluka parah oleh Qiu Wenguang karena beberapa kata, alis Liu Tian terangkat, dan dia sangat marah. Dia bergegas ke sisi Wang Dali untuk memeriksa cedera Wang Dali. Setelah itu, dia menoleh dan menunjuk Qiu Wenguang, "Kepala Qiu, apa maksudmu? Apa maksudmu? Bukankah aku sudah mengatakan itu? Aku jatuh cinta padamu. Kamu jadilah wanitaku. Kemudian resimen tentara bayaranmu adalah resimen tentara bayaranku. Aku secara alami akan merawat mereka lebih banyak dan tidak melukai mereka, tetapi jika Anda tidak menikah, mereka akan dimakamkan di lembah kehancuran." Qiu Wenguang mengancam dengan mencibir. "Kau, tak tahu malu." Liu Tian dengan marah berkata, "Aku Liu Tian tidak akan menikahimu. Dan, kamu menyakiti anggota resimen tentara bayaran Jiu Cheng, aku ingat akun ini, mari kita lihat nanti." Tidak mau menikah. Lihat sekeliling. Haha, ingin membalas dendam padaku. Apa yang kamu lakukan untuk membalas dendam padaku? Dengan kekuatan kucing berkaki 3 ini, aku bisa mencekikmu dengan 1 jari. Dan, jangan katakan jika kamu bisa menemukanku balas dendam, apakah korps prajurit Jiu Cheng akan ada hari ini adalah masalah. Qiu Wenguang mencibir dengan jijik. Selain itu, para prajurit resimen tentara bayaran Qianxi juga mencibir terus-menerus, memeriksa Liu Tian dan orang-orang dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng dengan jijik, dan mereka tampaknya tidak peduli tentang mereka. Ya, aku tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam darimu, tetapi karena Liang Zi telah menetap, aku tidak memiliki kekuatan untuk berarti bahwa orang lain tidak. Sejujurnya, aku sudah memiliki seseorang yang kusukai, dan orang yang kusukai sekarang sendirian. Dia sedang mencari ramuan obat untuk saya, dan jika dia keluar dan menemukan saya diganggu oleh Anda, dia tidak akan mengampuni Anda. Liu Tian dengan dingin mendengus dan mengancam. Chapter 368. Tentu saja, Liu Tian hanya mengatakan untuk menakut-nakuti Qiu Wenguang dan membiarkannya mundur. Dia dan Tang Yi hanya bertemu beberapa kali dan tidak mencapai level teman pria dan wanita, bahkan teman hanya dapat dianggap sebagai teman aneh. Namun, jika Tang Yi benar-benar keluar dari lembah kehancuran, dengan karakter Tang Yi, bahkan jika hubungan mereka tidak terlalu intim, Liu Tian juga yakin bahwa Tang Yi pasti akan membantu. Setelah semua, bahkan memasuki lembah terpencil untuk menemukan hal berbahaya seperti Jiuli Flower bersedia membantu. Bagaimana Anda tidak bisa membantu dengan hal sepele seperti kelompok tentara bayaran Qianxi? Cerita bersambung di bawah ini. Jadi kata-kata Liu Tian tidak semuanya bohong, Kecuali untuk orang yang mencintai, ini palsu, yang lain hampir tidak benar. Orang yang kamu suka. Qiu Wenguang menatap Liu Tian dengan curiga dan berkata, "Laki-lakimu." "Ya, ini laki-laki saya. Saya menyarankan Anda untuk meminta maaf kepada kami sesegera mungkin, dan kemudian mengambil obat penyembuhan yang baik untuk anggota tim saya yang kamu lukai, jika tidak, tunggu dia keluar, tetaplah di sini." Liu Tiantou sedikit gertak sambal. Di bagian atas ngarai, Tang Yi mendengar apa yang disebut pria bernama Liu Tian itu, jadi dia tersandung dan hampir terekspos. Setelah mundur lagi, saya tidak bisa menahan muntah, kapan saya menjadi lelaki Anda? Halo, kita baru bertemu 2 kali. Beraninya aku mengatakannya.
Pada saat ini Tang Yi tidak berniat muncul segera. Dia ingin melihat lagi. Oh, laki-laki Anda. Jangan bohongi saya, siapa yang tidak tahu bahwa pemimpin Liu Tian adalah seorang wanita berdinding besi yang terkenal. Dia tidak pernah mencemooh di hadapan pria. Bagaimana mungkin ada pria? Qiu Wenguang menatap mata Liu Tian dan mendapati bahwa mata Liu Tian agak mengelak, dan kata-katanya sulit untuk dikatakan. Dia langsung mencibir dan berkata, jangan katakan apakah Anda memiliki pria, bahkan jika ada. Memilih obat untukmu, dan, siapa aku Qiu Wenguang? Aku panglima perang yang jujur, bisakah laki-lakimu sekuat aku? Bisakah kau menemukan panglima perang menjadi seorang pria? Haha, kecuali aku, tidak akan pernah ada raja perang kedua yang akan menjadi orangmu. Ya, hahaha, kupikir kepala Liu akan segera mengikuti bos kita. Bos kami memiliki kekuatan, kekuasaan, uang, kepala Liu, apa yang tidak Anda sukai? Jika aku adalah kepala Liu, bahkan jika ada pria, aku akan segera meninggalkan pria itu dan kemudian jatuh ke pelukan bos kita, hahaha. Pemimpin Liu, yang tahu urusan saat ini adalah Junji. Ketika bos kami baik untuk berbicara, Anda harus bergegas. Jika tidak, kami akan mengganggu bos kami dan Anda akan terlambat untuk menyesal. Para anggota Korps Mercenari Qianxi menggemakan kata-kata Qiu Wenguang dan tertawa. Pemimpin kami tidak membohongi kamu, saudara kesayangannya Tang Yi pergi ke lembah Desolate untuk mengambil obat, dan dia bisa keluar kapan saja. Apalagi, kekuatannya jauh lebih baik daripada kamu. Jika dia keluar dan melihat kamu menggertak tim kami, mungkin Anda tidak akan dianggap enteng. Saya menyarankan Anda untuk tidak memukul pemimpin kami lagi, dan pergi sekarang. Pergi sekarang, kami dapat menjamin bahwa saudara Tang Yi tidak akan menyusahkan Anda. Li Qingqing juga berkata saat ini. Oh, adik perempuan, apa yang kita percayai dengan apa yang kamu katakan? Apakah kamu bodoh? Seorang anggota tentara bayaran Qianxi mencibir-mencibir dan berkata dengan jijik. Nah, Kapten Liu, karena Anda mengatakan bahwa laki-laki Anda membantu Anda dalam mencari obat di lembah tandus, dan Anda di sini untuk menunggunya, maka Anda harus meninggalkan cara kontak, jika Anda dapat menghubunginya, jika dia kembali ke sini, atau membiarkannya merespons, maka saya akan pergi tanpa mengatakan apa-apa, tapi jika Anda tidak dapat menghubungi, tidak ada jawaban, dan tidak ada yang kembali, maka Anda akan mengikuti saya dengan patuh dan menjadi nyonya saya. Qiu Wenguang berpikir sejenak dan berkata lagi. Cerita bersambung di bawah ini. Aku tidak ingin mengganggunya. Aku menyarankan kamu untuk pergi sesegera mungkin. Laki-lakiku tidak begitu mudah diganggu. Meskipun kamu adalah raja perang, laki-laki saya juga seorang raja perang, dan dia lebih kuat daripada kamu. Liu Tian dengan keras kepala terus menggertak. Tentu saja dia tidak bisa mencapai Tang Yi. Itu hanya alasan untuk mengatakan bahwa Tang Yi adalah laki-lakinya. Tang Yi hanya mengatakan untuk membiarkan Liu Tian dan yang lainnya menunggu di mulut ngarai, dan kemudian mereka memasuki kedalaman lembah tandus, dan mereka tidak meninggalkan informasi kontak sama sekali. Bahkan ketika Tang Yi pergi untuk menemukan bunga Jiuli, Liu Tian bahkan tidak tahu. Mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, mungkin 7 hari yang disepakati. Jika Tang Yi kembali setelah 7 hari, semua sudah terlambat. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa dilakukan Liu Tian sekarang adalah menyelamatkan dirinya sendiri, menunda waktu sebanyak mungkin, atau menipu Qiu Wenguang dan menakuti mereka. Oh, panglima perang yang lebih baik dariku. Aku berkata Kapten Liu, kamu jujur saja, kamu bekerja keras, dan membuat kebohongan yang konyol. Jangan menyalahkanku karena tidak memberimu kesempatan, sekarang aku biarkan Anda menghubungi laki-laki Anda. Apakah Anda ada kontak atau tidak? Jika Anda tidak bisa menghubungi dan tidak mau mengikuti saya, maka jangan salahkan saya. Kata Qiu Wenguang. Ini tidak bisa melakukannya.
Karena Anda mengatakan bahwa laki-laki Anda berada di lembah kehancuran, dan Anda sedang menunggunya di sini, maka Anda tidak dapat memiliki informasi kontak. Sekarang saya telah memberi Anda kesempatan, Anda dapat menghubungi dia dan membiarkan dia merespons, maka saya akan membiarkan Anda semua orang, jika Anda tidak dapat menghubungi, atau membuktikan bahwa Anda tidak memiliki pria di lembah tandus, semuanya dibuat oleh Anda. Anda tahu, orang yang menipu saya Qiu Wenguang sama sekali tidak memiliki akhir yang baik. Qiu Wenguang mengancam. Tidak bisa melakukannya. Siapa bilang saya tidak bisa melakukannya? Saya. Saya akan menghubunginya. Tunggu, saya akan memanggil laki-laki saya untuk datang dan membersihkan Anda, kata Liu Tian tegas. Dengan pemikiran itu, dia menundukkan kepalanya untuk berpura-pura menggali sesuatu di kopernya, dan dia terlihat sangat serius, seperti barang yang benar-benar terkait dengan Tang Yi. Qiu Wenguang ragu-ragu ketika dia melihat bahwa Liu Tianxian memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan benar-benar percaya bahwa Liu Tian memiliki seorang pria yang mencari obat di lembah tandus. Awalnya, apa yang dia katakan kepada Liu Tian adalah meragukan surat itu, jika tidak, dia tidak akan mencoba lagi dan lagi. Qiu Wenguang telah mendengar desas-desus semacam itu di lingkaran tentara bayaran. Dikatakan bahwa seseorang telah mengeluarkan misi palsu, dan kemudian menggunakan misi palsu untuk memikat Liu Tian ke hutan monster yang sepi, dan kemudian mengatur beberapa prajurit di atas divisi perang. Penyergapan, ingin menangkap Liu Tian hidup-hidup. Namun, Liu Tian kembali hidup-hidup dengan beberapa anggota. Para penyergap yang mengeluarkan misi palsu semuanya meninggal secara tragis. Menurut anggota kelompok yang kembali hidup-hidup, mereka dibantu oleh bangsawan, sehingga mereka aman dan sehat. Bangsawan ini memiliki hubungan yang hebat dengan Liu Tian. Cerita bersambung di bawah ini. Oleh karena itu, beberapa orang berspekulasi bahwa bangsawan ini mungkin pasangan Liu Tian, dan kekuatannya sangat kuat. Itu karena rumor ini bahwa Qiu Wenguang ragu-ragu dan mencoba lagi dan lagi, jika tidak, dia sudah akan mengambil Liu Tian dengan paksa dan kembali. Chapter 369. Qiu Wenguang tidak takut menyebabkan masalah, tetapi dia takut menyebabkan masalah dengan orang kuat. Pada saat ini, jika benar-benar ada seseorang di belakang Liu Tian, dan kekuatannya sangat kuat, maka Qiu Wenguang secara alami akan menyerah dan membiarkan Liu Tian dan yang lainnya pergi. Lagi pula, tidak layak kehilangan nyawa bagi seorang wanita. Tetapi jika tidak ada seorang pun di belakang Liu Tian. Seorang wanita kecil yang cantik. Qiu Wenguang telah lama tergoda, bahkan jika dipaksakan, ia akan memaksa Liu Tian untuk mengambil. Di samping, orang-orang dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng melihat Liu Tian menggali barang-barang. Tampaknya benar-benar ada cara untuk menghubungi Tang Yi. Semua dari mereka tiba-tiba membuka mata mereka dan menunjukkan harapan mereka. Dengan kekuatan Tang Yi, jika mereka bisa kembali ke sini, maka resimen tentara bayaran 9 kota mereka harus aman dan sehat. Bahkan jika ada lebih banyak orang di resimen tentara bayaran Qianxi, bahkan jika Qiu Wenguang adalah raja perang, mereka tidak bisa menjadi lawan Tang Yi. Anda harus tahu bahwa Tang Yike adalah murid Shifu, dan dia juga sangat kuat yang dapat membunuh serigala darah hitam yang tak terhitung jumlahnya dalam satu pukulan, dan mengulurkan tangannya untuk membuat raja serigala darah hitam menghancurkan tulang-tulangnya. Apakah orang seperti resimen tentara bayaran Qianxi sebanding? Namun, tepat ketika resimen tentara bayaran Jiu Cheng melihat ke depan, Liu Tian mengambil tongkat kecil dan mengeluarkannya. Ini adalah orang-orang dari Korps Mercenari Jiu Cheng telah melihat hal ini, dan mereka akrab. Bukankah ini yang dibeli Liu Tian di jalanan, tabung kembang api? Ini menyenangkan Liu Tian, jadi saya membelinya. Bisakah hal ini juga menghubungi Tang Yi? Orang-orang Korps Mercenari Jiu Cheng berpikir bahwa Liu Tian benar-benar dapat menghubungi Tang Yi dan menunggu dengan antisipasi, dia tidak berharap ini hanya bohong, dan itu semua salah,
Liu Tian yang menunda korps mercenari Qianxi dan menipu. Dalam sekejap, setelah melihat tabung kembang api ini, wajah korps prajurit Jiu Cheng semua redup, dan hati mereka sangat hilang. Jika mereka tidak takut Liu Tian terekspos di tempat itu, ekspresi wajah mereka akan lebih menarik. Benar-benar mengambil tabung kembang api untuk menipu orang, pemimpinnya juga punya bakat pribadi. Orang-orang dari korps mercenari kota ke-9 tidak bisa tidak berbicara dalam hati mereka. Dan gaun kuat Liu Tian menjadi tenang, dan dia tidak bisa melihat warna aneh di wajahnya, seperti jika kembang api benar-benar dapat menghubungi Tang Yi. Setelah mengeluarkan tabung kembang api, Liu Tian kemudian mengambil pemadam kebakaran lain, kemudian menyalakan tabung kembang api dengan pemadam kebakaran, dan kemudian mengangkat tabung kembang api ke langit. Cerita bersambung di bawah ini. Memanggil. Nyala api menembak langsung ke langit, meledak di udara, dan berubah menjadi kembang api yang indah, penuh warna dan indah. Langit berubah menjadi gulungan gambar sekilas, indah. Memanggil. Api lain meledak ke langit, berubah menjadi kembang api, dan berkembang sangat indah. Paket kembang api yang dibeli oleh Liu Tian adalah 30 cincin, yang berarti ada 30 kembang api di langit. Tiba-tiba, satu demi satu, nyala api meledak ke langit, dan kembang api yang indah meledak satu demi satu, dan suara "Pripa" terus berdering. Semakin meriah gambar, semakin meriah. Apa yang orang lain tidak tahu, mengira bahwa seseorang memiliki perayaan di mulut ngarai lembah tandus. Tidak ada habisnya. Bagaimana metode komunikasi bisa begitu lama? Qiyu Wenguang menjadi tidak sabar ketika melihat api dan suara semburan. Suatu kegelisahan, sangat indah, begitulah kontak saya dengan laki-laki saya. Liu Tian memulai strategi untuk menarik dan melepas, meskipun dia tahu bahwa tabung kembang api tidak akan berdering lama, dan setelah beberapa saat, kebohongannya akan terbuka. Namun, jika Tang Yi bisa melihat kembang api ini, mungkin itu hal aneh, apakah dia akan segera kembali? Tidak ada yang yakin tentang masa depan, dan melihat kembang api yang indah ini pada saat ini, setidaknya pada saat ini, Liu Tian masih sangat menyenangkan dan sangat bahagia. Sungguh cantik. Betapa romantisnya ini. Jika seorang pria menyatukannya, akan menyenangkan untuk duduk di atas rumput dan menikmatinya bersama. Memikirkan seorang pria, Tang Yi tiba-tiba muncul dalam pikiran Liu Tian, dan tidak bisa membantu tetapi memerah, dan ada beberapa reaksi di tubuhnya. Apa yang terjadi padanya karena Tang Yi? Saya harus mengatakan bahwa Tang Yi benar-benar sempurna, kuat dan cukup tenang, dan benar-benar pasangan yang ideal. Jika Tang Yi benar-benar laki-lakinya sendiri, itu akan bagus. Liu Tian tidak bisa tidak berfantasi. Apa yang tidak diketahui Liu Tian adalah bahwa pria yang sedang dipikirkannya sedang berdiri di atas ngarai saat ini, menatap ke langit seperti dirinya, dan menonton kembang api yang indah ini dengan sangat nyaman. Ketika api terakhir bangkit dan berubah menjadi keindahan terakhir, kali ini, semua talenta kembali sadar. Namun, semua orang tidak berbicara dengan persetujuan diam-diam, tetapi menunggu diam-diam untuk melihat apakah ada tanggapan, atau apakah ada yang datang ke sini. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, berkeliling dengan tenang, kecuali lolongan monster dari lembah tandus, tidak ada jawaban, dan tidak ada yang bergegas kembali, bahkan seekor lalat pun tidak. Melihat adegan ini, Qiyu Wenguang langsung mencibir, "Yah, karena tidak ada jawaban, dan tidak ada yang kembali, ini membuktikan bahwa pria yang Anda katakan hanyalah bohong, dan tidak ada hal seperti itu. Anda menipu saya." Cerita bersambung di bawah ini. Apa yang sedang terburu-buru? Tunggu, tunggu. Liu Tian ingin menunda waktu. Namun, Qiyu Wenguang tidak lagi berminat untuk bermain dengan Liu Tian. Karena dia sudah tahu bahwa pria Liu Tian adalah kebohongan fiksi, dia tidak akan takut pada apapun, dan kemudian berkata dengan keras, "Liu Tian, sekarang aku memberimu dua pilihan. 1. Berinisiatif untuk kembali bersamaku dan menjadi istriku.
Kedua, aku akan memaksamu untuk kembali, dan kemudian membunuh semua orang dari Korps Mercenari Kota ke-9. Nah, kau membuat pilihan. Kamu mati. Aku tidak akan kembali bersamamu bahkan jika aku mati. Aku tidak akan membuat pilihan yang membosankan ini. Liu Tian segera menolak dengan dingin. Jadi, apakah Anda ingin saya membawa Anda kembali secara paksa, dan kemudian membunuh semua 9 tentara bayaran kota Anda? Qiu Wenguang menyipitkan matanya dan mengancam dengan dingin. Dapat dilihat dari wajah dingin Qiu Wenguang bahwa kata-katanya bukan lelucon, tetapi dia akan melakukannya. Ini. Wen Yan, Liu Tian tiba-tiba ragu-ragu dan dibawa pergi dengan paksa. Dia tidak takut, tetapi dia takut bahwa orang-orang dari resimen tentara bayaran Jiu Cheng akan terpengaruh olehnya. Lagi pula, tujuan orang lain adalah dia. Anggota korps tidak bersalah. Selain itu, sebagai kepala korps mercenari kota ke-9, dia bertanggung jawab atas kehidupan para anggota. Jika dia sendirian, dia akan menolak dengan segera, dan dia akan mati, tetapi sekarang dia tidak bisa mati. Dia sudah mati, dan anggota Korps Mercenari Kota ke-9 juga akan dimakamkan bersama mereka. Liu Tian bukan tipe orang yang egois, bagaimana ia bisa tahan melihat anggota kelompok yang menderita karena keterlibatan mereka sendiri. Jadi untuk sesaat dia terdiam. Orang-orang dari Korps Mercenari Kota ke-9 juga sangat diam. Di satu sisi adalah hidup mereka, di sisi lain adalah kebahagiaan Liu Tian, membuka Liu Tian untuk meninggalkan kebahagiaan demi menyelamatkan hidup mereka. Dengan cara ini, selama mereka adalah individu, mereka tidak bisa berbicara lagi pula. Sebaliknya, mereka menyerahkan nyawa anggota untuk melindungi kebahagiaan Liu Tian. Mereka bahkan tidak bisa mengatakan hal seperti itu untuk mengalahkan diri sendiri. Belum lagi fakta bahwa itu tidak dapat dijamin. Selusin nyawa, dengan imbalan kebahagiaan seseorang, biaya ini terlalu tinggi. Hidup itu berharga, tidak ada kesempatan untuk memulai lagi ketika Anda mati, siapa yang tidak menghargainya? Siapa yang tidak ingin hidup lebih lama? Oleh karena itu, anggota Korps Mercenari Jiu Cheng hanya bisa tutup mulut dan membiarkan Liu Tian membuat pilihannya sendiri. Bahkan jika pilihan Liu Tian adalah membiarkan mereka mati, itu jauh lebih kuat daripada pilihan mereka sendiri untuk mati. Aku akan pergi denganmu, kamu membiarkan mereka pergi. Liu Tian berpikir sejenak, dan akhirnya mengertakkan giginya. Benar. Nona baik-baik saja. Mendengar janji Liu Tian, Qiu Wenguang tersenyum bangga, dan sangat senang. Pada saat ini Qiu Wenguang melihat postur Liu Tian yang anggun, dan hatinya berapi-api. Liu Tian setuju. Cerita bersambung di bawah ini. Wanita cantik ini adalah miliknya. Segera, wanita ini akan bahagia di bawahnya, dan akan terengah-engah di bawahnya. Memikirkan gambaran penyemprotan darah, Qiu Wenguang sangat bersemangat, dan tubuhnya bergetar. Beberapa bagian yang tidak diinginkan berdiri tanpa sadar, dan dia mendirikan tenda kecil. Ayo, kembali bersamaku. Qiu Wenguang dengan cepat datang ke sisi Liu Tian, dan dia sangat ingin menarik tangan Liu Tian, ingin membawa Liu Tian kembali dengan cepat, dan kemudian menikmatinya dengan baik. Namun, pada saat ini, langit meledak, dan sebuah suara datang dari langit. Siapa itu? Siapa yang berani menggertak wanita itu? Chapter 370. Wow! Tang Yi berlari Xing Fei Huo, dengan api yang indah, dan terbang dari udara ke angin, dan itu terlihat sangat menarik. Setelah mendarat, dia melirik kerumunan yang hadir dengan penuh keagungan, dan bertanya lagi, siapa itu? Siapa yang menggertak wanita saya? Tang Yi, kamu kembali. Orang yang saya lihat adalah Tang Yi dan Liu Tian sangat gembira. Saat ini, dia tampak seperti seorang istri muda. Setelah dirugikan, dia melihat sukacita suaminya yang kembali. Dan kata-kata Tang Yi tidak bisa membantu membuat wajah Liu Tian memerah dan malu.
Dia pikir Tang Yi telah kembali lebih awal, jadi dia mendengar percakapan mereka sebelumnya. Yah, aku kembali, aku akan membicarakannya nanti. Tang Yi mengangguk pada Liu Tian. Bagus. Liu Tian berdiri di belakang Tang Yi dengan sangat kooperatif. Selain itu, anggota Korps Mercenari Jiu Cheng melihat kembalinya Tang Yi, dan mereka semua menunjukkan kegembiraan mereka dan banyak tenang. Semua orang tahu bahwa dengan kembalinya Tang Yi, seorang master, situasi mereka menjadi aman. Qiyu Wenguang tidak bisa lagi mengancam mereka. Baik. Qiyu Wenguang mengerutkan kening saat dia memandang Tang Yi yang telah jatuh dari langit. Dia tidak berharap bahwa Liu Tian benar-benar memiliki seorang pria. Dan orang ini baru saja terbang turun dari langit, artinya orang ini adalah seorang pejuang di atas Raja Perang. Tapi, orang ini terlalu muda sekarang. Berapa umurnya? Meskipun dia kuat, dia dapat dengan jelas melihat sedikit tidak dewasa di wajahnya, jelas seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Orang seperti itu adalah pria Liu Tian. Atau panglima perang yang kuat. Yang paling penting adalah Qiyu Wenguang tidak bisa melihat kedalaman anak laki-laki di depannya. Jelas, dia memiliki kekuatan seorang raja perang dari langit, tetapi pada pemuda ini, dia tidak bisa merasakan napas raja perang sama sekali, bahkan napas prajurit itu sulit ditangkap, sama seperti orang ini bukan seorang prajurit, hanya orang biasa. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimana kabarnya? Katakan, siapa yang mengganggu wanitaku? Tang Yi bertanya lagi ketika tidak ada yang menjawab. Ketika saya mendengar bahwa Tang Yi sekali lagi menggambarkan dirinya sebagai wanita, wajah Liu Tian menjadi semakin memerah, dan dia terlihat sangat menarik. Qiyu Wenguang tidak bisa tidak terlihat bodoh. Jika Tang Yi tidak ada, dia melihat ketika Liu Tian terlihat seperti ini, dia mungkin tidak dapat menanggungnya, terlepas dari apa yang dia lakukan, dia akan langsung menuangkan Liu Tian ke tempat yang tepat. Terlihat sangat menggoda. Tang Yi tidak memperhatikan ekspresi Liu Tian, jadi dia tidak merasa banyak. Fokusnya adalah pada Qiyu Wenguang dan yang lainnya. Pada saat ini, dia berpikir tentang bagaimana cara menghukum para gangster ini. Batuk, adik, mungkin kita memiliki beberapa kesalahpahaman. Kami tidak menggertak kepala Liu Tian. Melihat Tang Yi menatap dirinya dengan erat, Qiyu Wenguang cepat-cepat mengambil kembali matanya dari tubuh Liu Tian, dan kemudian dijelaskan pada Tang Yi sambil tersenyum. Sekarang dia tidak bisa melihat melalui Tang Yi, dan dia tidak tahu apa kekuatan sebenarnya dari Tang Yi, jadi dia tidak berani menyinggung perasaannya, tetapi mencoba untuk menguji kebenaran dan kepalsuan Tang Yi. Qiyu Wenguang segera melepaskan Liu Tian. Jika itu sebelumnya, dia mungkin bisa melakukannya, tetapi setelah melihat penampilan Liu Tian yang pemalu, dia tiba-tiba ragu-ragu dan tidak berdamai. Keindahan seperti itu, jika Anda menikmati di bawah diri Anda, kenikmatan seperti apa, stimulasi seperti apa dari gambar seperti itu, bagaimana ia bisa dengan mudah menyerah untuk kehidupan seksual di masa depan. Oleh karena itu, Qiyu Wenguang memutuskan untuk pergi dengan Tang Yi selama 1 atau 2, dan mencoba menguji Tang Yi. Jika Tang Yi memiliki bahan asli, maka tentu saja dia harus menyerah, tetapi jika Tang Yi adalah rak bunga, hehe. Benarkah? Baru saja saya mendengar bahwa Anda mengatakan saya akan membawa wanita saya pergi. Apakah saya salah? Tang Yi menggali telinganya, berpura-pura baru saja kembali ke ngarai, dan tidak sengaja mendengar apa yang dia katakan. Tentu saja, pada kenyataannya, Tang Yi kembali ke ngarai lebih awal, dan mendengarkan dialog antara kedua pihak dengan jelas, dan apa yang terjadi, tentu saja, dia sangat jelas. Namun, Tang Yi tidak akan mengatakannya. Lagi pula, jika Liu Tian dan yang lainnya tahu bahwa dia telah bersembunyi di atas ngarai dan tidak segera menembak, dia mungkin memukulnya, dan mungkin akan ada celah antara kedua belah pihak. Ketika Wang Dali dipukuli dan terluka, Tang Yi sebenarnya bisa menyelamatkannya.
Alasan mengapa dia tidak melakukan tembakan juga untuk memainkan kesempatan hati-hati, ingin membalas terhadap kata-kata buruk Wang Dali. Siapa yang membuat Wang Dali berbicara buruk tentang Tang Yi? Jika Wang Dali tahu bahwa Tang Yi sengaja tidak menyelamatkannya, dia mungkin sangat membenci Tang Yi. Jadi Tang Yi tentu tidak akan membiarkan semua orang tahu bahwa dia telah kembali ke sini sejak lama, dan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Alasan mengapa Tang Yi ingin melakukan ini adalah bahwa selain ingin membalas dendam terhadap Wang Dali, ia juga ingin menggunakan kesempatan itu untuk melihat orang seperti apa Liu Tian apakah layak berteman. Kedua, saya tidak tahu kapan kata-kata teman saya terjual. Penting untuk mengetahui bahwa orang-orang dengan wajah dan binatang manusia ada di mana-mana di dunia ini. Orang-orang itu egois. Untuk mementingkan diri sendiri, mereka dapat menjual segala sesuatu yang dapat mereka jual, termasuk kerabat dan teman. Tang Yike tidak ingin berteman seperti itu. Oleh karena itu, Tang Yi ingin melihat bagaimana Liu Tian akan menanggapi penganiayaan terhadap korps prajurit Qianxi. Namun, pada akhirnya, tanggapan Liu Tian membuat Tang Yi sangat puas. Karakter Liu Tian tampaknya tidak memiliki masalah dalam pandangan Tang Yi. Dia sangat jujur dan berani bertindak. Itu adalah tanggung jawab yang sangat berani dan kuat. Saudara. Tidak mengherankan bahwa dia bisa menjadi kepala resimen tentara bayaran, dan ada begitu banyak orang yang melayaninya. Jika bukan karena batasan kekuatan, mungkin dia bisa berkembang lebih baik dengan kepribadiannya. Adik laki-laki, pasti ada beberapa kesalahpahaman. Qiu Wenguang terus berdebat sambil tertawa. Kesalahpahaman. Oke, karena kamu mengatakan itu disalahpahami, kan? Tapi, apakah resimen tentara bayaran Jiu Cheng di sana menyakitimu? Katakan yang sebenarnya, resimen tentara bayaran Jiu Cheng ditanggung olehku, karena kamu jika Anda melukai seseorang, minta maaf untuk kompensasi kami. Tang Yi berkata. Terlihat sangat mudah untuk diajak bicara. Oh, kompensasi. Permintaan maaf. Benar. Kami memang terluka, tetapi saya tidak tahu bagaimana adik lelaki ini ingin mengimbangi permintaan maaf itu. Qiu Wenguang bertanya permintaan maaf kompensasi. Itu mudah. Tang Yi menjentikkan jarinya dan berkata sambil tersenyum, kalian semua meminta maaf kepada korps mercenari Jiu Cheng untuk 10 suara keras, dan kemudian masing-masing mengeluarkan item kualitas tinggi untuk mengimbangi, ini baik-baik saja, tidak peduli apapun itu hanya latihan, peralatan, atau senjata. Kami tidak mengambilnya. Apa? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube. Wuxia Novel 2 MP3.